wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer dari kelas 1D Prodi Akuntansi dengan NPM 2032090098. Di sini saya akan mempresentasikan di depan orang tua mengenai PPT kelompok 4, yaitu kerangka ajaran agama Islam. Langsung saja. Di sini ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai akidah, yang kedua mengenai syariah, dan yang ketiga mengenai akhlak. Pengertian akidah secara etimologis yaitu ikatan, sangkutan atau keyakinan. Secara teknis, keyakinan atau iman. Jadi akidah dapat diartikan sebagai sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya, yang dibangun atas dasar 6 keyakinan, yaitu yang biasa disebut dengan rukun iman. Iman kepada Allah berarti hatinya mengakui adanya Allah, maksudnya berzikir dalam hati. Kemudian lidahnya selalu melafazkan kalimat-kalimat Allah, maksudnya zikir dengan lisan, dan anggota badannya selalu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan, maksudnya zikir dengan perbuatan atau sholat. Tujuannya untuk menanamkan ilmu agama sejak dini, mempelajari keyakinan kepada Allah dengan benar, dan membina diri dengan pribadi yang takwa. Yang kedua, syariah. Syariah secara etimologis yaitu jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan searah sumber pokok bagi kehidupan. Secara terminologis, semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Pendapat dari Muhammad Syarifut, aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah dan disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dan dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan. Jadi syariat itu seperti aturan dari ulama-ulamanya. Kemudian dalam arti yang khusus yaitu ibadah mahdah, yaitu ibadah terwujud dalam rukun Islam yang 5, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai persaksian, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Muamalah bisa dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti hubungan perkawinan, pembagian warisan, mewaris, ekonomi atau muamalah, pidana, politik, dan juga hubungan internasional atau kerajinan. Kajian syariah terkemu pada masalah aturan Allah dan Rasulnya, atau masalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan juga hubungan manusia dengan sesama. Tujuannya untuk menambah keimanan dan menambah kemakmuran, serta menjaga suatu negara sehingga dapat berjalan dengan lancar, damai, tentram, dan sebagaimana seharusnya. Kemudian yang ketiga, akhlak. Pengertian akhlak secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari khuluq, yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Secara terminologis, keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajarkan pikiran. Akhlak adalah tingkah laku manusia atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya yang bisa bernilai baik atau sebaliknya bernilai buruk. Akhlak terbagi menjadi 2, yaitu akhlak kepada Khalik, Sang Maha Pencipta, dan juga akhlak kepada makhluk atau ciptaannya. Akhlak merupakan konsep kajian terhadap ihsan. Nah, untuk ihsan sendiri, yaitu ini baru tercapai kalau sudah dilalui 2 tahapan sebelumnya, yaitu iman dan Islam. Orang yang mencapai predikat ihsan ini disebut muhsin. Akhlak mulia biasa disebut juga al-akhlakul karimah, dan akhlak yang buruk biasa disebut al-akhlak mahmudah. Tujuan akhlak ini untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antar sesama manusia. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita untuk bersikap baik kepada semua hal. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi wa qulu linnasi husna, yang artinya sertakanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Serta ada beberapa ayat yang senada dengan bunyi ayat di atas, baik secara langsung atau tidak langsung. Di antaranya adalah firman Allah, wa qulu ibadi yaqulu lati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dari benar. Itu
seseorang dinilai baik itu tergantung dengan akhlaknya. Jika akhlaknya baik, berarti orang itu baik. Dan sebaliknya jika akhlaknya jelek, maka otomatis orang itu jelek. Terima kasih presentasi dari saya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.